Halo para pemirsa, selamat datang di podcast perdana UNDP Indonesia. Ini adalah edisi perdana kami. Podcast yang kami bawa judulnya adalah ngobrolin SDG, ya. Nah, Mas Tommy, oke. sorry. Sebelum lanjut, bukannya judulnya jadi ngalor ngidul SDGs? Oh, oke, ngalor ngidul SDGs ya. Oke deh. Ya, ngalor ngidul SDGs ya. Selamat datang di edisi perdana ngalor ngidul SDGs di hari Kartini ya. Di edisi eh, istimewa Hari Kartini kita akan ngomongin mengenai karir dan perempuan di UNDP Indonesia. Sekarang kita mau bergabung dengan para tamu kita. Coba Sebelumnya dikenalin. kenalan dulu kitanya gimana Oh Mas ya, Tommy? kan? Orang-orang belum kenal sama kita. Saya Tommy Sucipto, saya mewakili dari unit komunikasi UNIP Indonesia dan di sebelah saya adalah Halo semuanya, saya Cecilia Novarina, Gender and Results Officer di UNDP. Nah, selain kami berdua nih, kan garing ya kalau cuma kita berdua Mas Tommy ya. ya. Kita Nah, juga punya dua orang tamu lain, ibu bekerja, working moms yang bekerja di UNDP. Ada Mbak Erlin dan Mbak Elin. Silahkan Mbak Elin mengenalkan dirinya. entar dulu, susuknya dipakai kan? Pakai dong. Ah, ya udah. Oke. Susuk apa ya, Mas? Hai, selamat datang semuanya pemirsa podcast perdananya Mas Tommy, yaitu Ngalor Ngidul SDG. Nama saya Elin Sinta. Aku bekerja di unit lingkungan di UNDP Indonesia. Ibu dari 3 anak remaja kembar 3 yang lagi susah-susahnya nih dihandle karena tahu sendiri kan anak remaja zaman now gitu. Mas Mbak Tommy. Elin, Ya, kembar 3 dulu hamilnya berat nggak? berat sih kayak beban hidupnya Mas Tommy ini. Pernah diceritain nggak? Oh, kalau beban hidup itu ada hubungannya dengan bos saya, jangan ya, jangan disebut ya. Oh, curhat ya? Waduh, mentang-mentang nggak jadi live berani ya ngomongnya. Nah, yang sebelahnya dong tuh. Halo, terima kasih nih sebelumnya udah diundang di podcast perdana ini. Nama saya Erlin Verina. Saya ibu dari 3 anak. Saya punya 2 anak yang menjelang remaja dan masih punya 1 anak balita. Saya di UNDP menjabat sebagai Finance Associate. eh, Ya, finance associate ya. Oke. Finance Associate, yes. Jadi, waduh berhubungan dengan angka-angka ya Angka. pasti ya. Nah, Rumit sepertinya kehidupannya. Nah, tadi kita kan ngomong mengenai Hari Kartini mengenai karir and woman. Jadi apa sih yang perlu yang dikupas yang paling penting di mata Mbak Cecil? Di mata saya, eh, kali ini kita mau membahas sebenarnya pengalaman Mbak Erlin dan Mbak Elin, dua perempuan bekerja, juga merupakan ibu rumah tangga juga gitu ya. Gimana sih pengalamannya kerja di UNDP gitu. Apa tantangannya, apa asiknya, nanti kita kupas tuntas di sini semuanya. Yang paling penting tuh apa tuh? Yang paling penting kita pengen tahu kenapa mereka bisa survive sejauh ini, support system apa yang mereka punya. Nah, langsung aja Mbak tadi kan Mbak Erlin. Aduh kok namanya kok mirip semua Iya, sih ya. kenapa Cuma sih? beda R. Janjian Oke. ya orang tuanya ya. Oke, Mbak Elin Yes. tadi kan anaknya kembar 3. Waduh, itu apa tantangannya ketika misalnya kembali bekerja di Unilever kan pasti kan ngambil cuti tuh. Itu gimana tuh Mbak? Bisa Ya ceritain nggak? pastinya berat banget, anak 3, kemudian kita harus tetap bekerja. Tapi kan sebelumnya kita kasih cuti ya melahirkan. Nah, pada saat kembali kerja, otomatis kita perlu support system baik dari keluarga ataupun teman-teman gitu dan teman-teman kantor gitu. Jadi kalau dari keluarga tuh bagi tugas lah sama suami gitu kan. Terus kemudian ada ya Mbak juga yang bantu di rumah gitu. Ya support system itu sangat perlu banget Mas Tommy dan Mbak Sisil untuk kita bisa juga sih dapat dari kalau misalnya anaknya sudah beranjak sekolah gitu ya, sesama working mom yang anaknya satu sekolahan itu uh, kerasa banget loh ngebantunya gitu dengan informasi yang dikasih, update ini update itu, ngebantuin ini itu gitu ya dengan tugas-tugas anak-anak kita. Jadi kita bisa catch up gitu, kita telepon ada apa sih sekarang nih tugas anak-anak atau gimana gitu, karena kan kita kan tiap hari di kantor gitu. Nah, kalau ngomongin kantor, kalau support system di kantor sendiri gimana? Nah, coba Mbak Elin. Iya, Erlin lah. setuju banget sama Mbak Elin, support system itu paling penting. Kalau tadi Mbak Elin kan ceritain tentang keluarga tuh, kalau saya juga ada yang lebih penting lagi sebenarnya support system di lingkungan kerja sebenarnya.
Alhamdulillahnya sih lingkungan kerja kita tuh sangat mensupport banget untuk ibu-ibu bekerja ya terutama ya. Jadi kita bisa lebih nyaman untuk bekerja, ada fleksibilitas, ada apa dari supervisor kita juga mendukung, dari teman-teman kita juga mendukung. Itu sangat membantu banget gitu. Kamu boleh terus terang loh, supervisor kamu nggak nonton loh. Gak apa-apa, justru dia mendukung kok. Kita apresiasi dulu ya supervisornya Mbak Erlin Oke ya. deh. Iya. Dikasih banyak fasilitas ya beberapa. Cerita sedikit deh ya. Ya. Waktu melahirkan anak pertama itu, jadi setelah cutinya selesai, nah saya sempat bingung karena di rumah tuh nggak ada siapa-siapa kecuali Mbak gitu. Nah saya kayaknya nggak tega gitu, ninggalin anak saya sendirian di rumah dengan Mbak, hanya berdua dengan Mbak gitu. Dan akhirnya diputuskan karena di kantor kita ada tersedia nursery room. Jadi saya bawa anak saya ke kantor gitu. Jadi sehari-hari anak saya ya bermain di kantor gitu. Jadi seenggaknya saya tetap bisa melihat anak-anak saya gitu secara langsung gitu. Wah, itu di bulan-bulan pertama ya? Apa Sebenarnya enggak sih, karena kan cuti di UNDP itu ada 16 minggu Kita ya dapat 16 minggu. untuk ibu. 4 bulan ya. Itu 4 bulan ya bulan. Mas Tommy ya. Ah, 4 Dan bulan ya. saya sih kebetulan waktu anak pertama itu nambah lagi cuti karena kan punya annual leave tuh. Jadi annual leave-nya ditabung, jadi cuti melahirkan, habis itu nyambung lagi annual leave gitu. Jadi anak hampir 6 bulan baru saya bawa ke kantor gitu. Mbak Sesi standarnya berapa sih? Maaf loh, saya kan belum pernah melahirkan ya, saya nggak tahu ya cuti hamil itu berapa ya? Standarnya di Dan cowok pun dapat berapa? loh. Bapaknya dapat paternity leave juga ya. Iya betul. Ada 4 paternity minggu leave kalau berapa nggak salah. lama di 4 minggu. UNDP? Berarti both mamanya sama Mamanya dan papanya papanya juga bisa ya ikutan merawat anak di rumah setelah melahirkan Tapi ibunya. papanya yang kerja di UNDP ya. Ya, Kalau betul. misalnya kayak kita kerja, suamiku nggak dapat gitu ya kan. Oh iya iya. Itu menarik juga sih Mbak Tapi- Elin. Papanya berapa tadi? 4 minggu. 4 minggu. Udah disebut ya tadi ya? Udah. Oh udah ya, oke deh. Mas Tommy udah minum air putih? Mas Tommy dulu cuti berapa Mas Tommy waktu melahirkan ya? Menarik banget sih Mbak Elin tadi kan ngomong ya sama Mbak Erlin ada support dari keluarga, dari Mbak, dari UNDP juga gitu. Kalau misalnya itu kan kita yang kerja di UNDP ya kita punya hak 4 bulan buat perempuan 4 bulan untuk maternity leave, paternity leave 4 minggu. Nah, itu waktu Mbak Erlin bawa anaknya ke kantor nggak ada yang keberatan tuh. Kan asumsinya kan anaknya mungkin ribut gitu atau gimana, nangis gitu. Nah, supervisornya atau teman kerja Mbak gimana Nggak tuh? dikasih obat kan Kak? Oh enggak dong. Waduh, Jangan dikasih Tiba-tiba SPM dikasih dong. kan, Kebetulan, diem kebetulan sepanjang kan- hari gitu kan ya. Kebetulan nursery kita kan di depan tuh. Jadi memang nggak di luar banget sih, tapi posisinya di depan area kita bekerja gitu kan. Jadi insya Allah sih nggak mengganggu, walaupun nangis. Kalau bayi ya kadang-kadang ada nangis. Tapi ya syukurnya sih selama dibawa ke kantor sih nggak rewel juga tuh anaknya gitu. Kadang-kadang anaknya juga malah kadang-kadang ada telepon, Lin, anak lu ada di tempat gue ya, jangan nyariin kayak gitu. Kadang-kadang jadi buat Maksudnya mainan gitu. Anaknya Jadi digilir ya sama teman-teman ya. ditimang-timang gitu sama teman kerjamu. Jadi Lucu kadang-kadang kali buat ya, stress hiburan. relief buat mereka juga kali ya, udah capek meeting sana meeting sini kerjaan Liatin. banyak gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Iya. Kadang-kadang nyari, lah Mbak di mana Yara gitu. Itu tadi dibawa sama Bapak siapa? Waduh, siapa? Tahu ada yang nelfon. Gitu. Tapi aman ya Kalau kalau di aku nggak dalamnya. mungkin Kalau ya. di Iya. sini aman lah, Kalau- security kan di Kalau mana-mana. aku nggak mungkin ya bawa 3 gitu Nah, ya. 3 kayaknya Susah nursery kayaknya room-nya ya. juga sempit tuh. Satu lagi pakai gini. Ngangkatnya aja udah gitu. susah mungkin. Berarti kamu nggak pernah bawa Mesti Mbak tiga Erlin. Kalau juga. Mbak Elin dengan 3 bayinya Aku pernah nggak? dengan banyak pertimbangan aku nggak bawa sih. Jadi lebih aman mereka di rumah gitu. Kebetulan ya kita make sure aja di rumah udah oke. Jadi aku bisa tinggalin mereka gitu. Nah, sekarang terkait ini ya perkembangan karir. Kalau balik dari cuti kan pasti suka ada kegamangan ya. Aduh takutnya nanti malah mandek Nggak atau bisa gimana. follow up dengan kerjaan yang ditinggal gitu-gitu ya. Ya, itu pernah ada ketakutan itu dan realitanya gimana ketika balik kerja? Apakah langsung mendapatkan gimana supportnya pada saat itu? Kalau di sini kan kita misalnya begitu hamil besar, kita tahu nih akan mengajukan cuti kita ada pengganti kan sementara gitu. Jadi ya itu kan satu cara yang membuat staff jadi feeling secure ya. Jadi ya nanti pas
kita udah nggak ada gitu ya, cuti melahirkan, ada orang yang menggantikan sehingga kerjaan kita tidak terbengkalai gitu. Kemudian setelah balik ya biasanya kan untuk waktu tertentu memang penggantinya itu selesai kan. Jadi di situ juga support dari supervisor yang memang mengerti keadaan kita gitu ya, Lin ya. Seperti itu sih Mas Tommy. Mbak Erlin ada pengalaman yang bisa di-share juga nggak? Iya sama banget sih sama Mbak Elin gitu. Pastinya kita mengajukan cuti melahirkan pasti sudah ada pengganti. Kalaupun tidak ada pengganti mungkin jatuh-jatuhnya sih tandeman kan, biasanya di unit itu ada tandemannya kan. Tandemannya sama siapa, kalau yang ini lagi cuti siapa yang menggantikan. Itu sih udah ada working arrangement-nya gitu. Nah, Mbak Cecil ini kan kayak contoh baiknya ya. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu gambarannya gimana sih? Apakah sudah banyak kesadaran kantor-kantor menyediakan fasilitas untuk working mom gitu seperti Mbak Erlin ini gitu? Sebenarnya Mas Tommy kalau di Indonesia sendiri dan di dunia memang semakin banyak gitu ya kantor-kantor yang mulai punya kesadaran untuk memastikan kepentingan perempuan pekerja di kantornya terpenuhi gitu dengan satu cara dan lainnya. Cuma memang masih banyak juga yang belum menyadari pentingnya hal-hal ini gitu. Padahal kan sebenarnya perempuan itu kan separuh angkatan kerja di Indonesia ya. Kalau perempuannya ngantornya kurang nyaman gitu, nggak merasa tersupport, sebenarnya kan yang dilukai perusahaannya sendiri gitu. Jadi memang masih perlu didorong lebih jauh untuk memastikan pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja. Dilukai itu maksudnya apa? Produktivitas ya? Maksudnya produktivitas kantor. Betul, produktivitas kantor bisa menurun atau bahkan kayak perempuan-perempuan ini kan sebenarnya punya pemikiran sendiri ya yang agak berbeda sudut pandangnya sama laki-laki. Nah, kalau kita gabung tuh sudut pandang perempuan dan laki-laki, kita bisa dapat gambaran yang menyeluruh. Nah, dengan begitu perusahaan juga bisa lebih kreatif kan untuk menangkap potensi-potensi yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, ngasih ruang buat perempuan berkembang di perusahaan sebenarnya tuh membantu juga tuh inovasi, kemudian kemajuan di perusahaan. Ini yang kadang-kadang perusahaan nggak sadar karena mereka mikir ya udah cowok udah cukup lah kan, yang biasa cari kerja cowok gitu. Padahal mereka nggak sadar kalau perempuannya dilibatkan juga, wah bisa lebih keren. Ya. Nah, Mbak sudah nggak mendapat tadi kan mengenai curhat teman-teman ya. Kalau ada masukan nggak bandingan dengan kantor-kantor lain, apalagi setelah mereka tahu keadaan kemudahan di sini. Masukan gimana nih? Kalau dibandingkan misalnya dengan cuti hamil segini kan 4 bulan tuh, Ya pastinya bahkan lebih. kalau ditanya mereka kan mereka maunya juga kayak gitu ya, jadi selama mungkin ya dapat cuti hamil dan melahirkan gitu ya kan. Kalau perlu kalau sampai anaknya tuh udah siap banget ditinggal gitu, tapi ya kembali lagi ke peraturan perusahaannya masing-masing ya gitu. Paling ya kita cuma bisa bilang itu kan bagian dari tantangan ya working mom gitu, apalagi zaman sekarang. Mungkin ya harus bisa bagi waktu gitu. Dan Mas Tommy jangan salah loh, di sini juga kan kita flexible working hour-nya ada ya, ada kebijakan itu gitu. Itu sih sangat patut disyukuri juga sih. Jadi itu juga bisa membuat kita bisa mengatur waktu kita lebih produktif dan lebih baik lagi gitu. Mungkin kalau maksudnya masukan ke perusahaan-perusahaan gitu ya, organisasi ya mungkin bisa meniru kita ya, jadi diberikan kayak fasilitas nursery room, kemudian cuti yang agak dipanjangkan, terus kemudian ketiga flexible working hours gitu, misalnya bisa dari rumah atau sekali-sekali dalam 1 minggu misalnya dikasih waktu untuk kerja dari rumah, seperti itu mungkin ya. Dan mungkin sepertinya ada jaminan juga di sini ya bahwa karir perempuan tidak akan terhambat hanya karena harus berhenti sementara untuk melahirkan. Betul, Gitu. kayak tadi Mbak Elin bilang kan ketika balik, maksudnya selama mereka nggak ada di sini juga ada yang men-tackle kerjaan mereka, jadi ketika balik nggak terbengkalai gitu ya. Tapi itu menarik ya kalau dengar tadi yang kata Mbak Elin sama Mbak Erlin kan, di tempat lain belum tentu kayak gini nih, banyak yang kayak nggak mengalami kemudahan seperti ini. Nah kalau misalnya ada teman yang curhat ke Mbak Elin sama Mbak Erlin sama Mbak Elin tuh responnya gimana? Mbak Elin dulu kali ya. Ya kita sih dengerin aja dulu ya. Biasanya kan kalau cewek-cewek tuh curhat tuh cuma pengen cari keranjang sampah ya istilahnya. Ini kita nih pengen semuanya dikeluarin gitu ya. Udah kita diem dulu dengerin.
ya kalau misalnya dia tanya pendapat kita baru kita kasih masukan gitu kan. Terus dan kita kan dengan diam itu kita memberikan kesan bahwa kita tidak judgmental gitu ya nggak sih? Gitu. Jadi jangan sampai dia udah dengan keluh kesahnya terus kemudian kita bilang oh lo salah lo gini gitu tuh makin membuat mereka mungkin jadi makin down, bener gak sih? Mbak Erlin gimana Mbak Erlin? Ya tambahan lagi mungkin kita harus saling support ya sama working mom yang lain gitu. Mungkin sharing pengalaman kita bagaimana gitu. Mungkin khususnya buat ibu-ibu yang memang baru mengalami gitu kan, baru jadi ibu baru gitu. Nah kita saling support terus dengerin lah keluh kesahnya apa. Mungkin dari pengalaman kita mereka bisa ngambil hikmahnya atau mereka bisa oh iya benar juga ya gitu. Lah suka banget nih aku Mas Tommy sama yang terakhir tadi itu. Oke, ya. Tapi mereka pada nggak ngiri dengan keadaan di sini. Ya itu rezeki masing-masing ya berarti ya. Ya disyukurin aja sih apa yang kita terima, support system yang ada baik di kantor, baik di rumah, keluarga semuanya gitu. Apalagi kalau di rumah tuh sebenarnya kalau saya sekarang itu ada orang tua juga tuh yang harus saya rawat karena orang tua memilih tinggal bersama gitu. Dan untungnya sih sekarang anak-anak saya udah lumayan sih yang dua tuh udah mau menjelang remaja lah gitu. Cuman ada tinggal satu yang balita gitu. Wah, si sandwich generation ya. Gitu. Mbak Cecil tadi kenapa kok meng-highlight poin support system sesama working mom? Aku Kenapa suka juga banget penting tuh banget? tadi statementnya Mbak Erlin, karena Mbak Erlin kan bilang tuh perempuan mensupport perempuan gitu ya. Women support women ya. Women support women, karena katanya kan ada there's a special place in heaven for women that supports women kan. Oh. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Erlin sama Mbak Erlin nih, apa yang bisa dilakukan perempuan? Selain tadi Mbak Erlin udah bilang sebagian ya. Ada lagi nggak yang bisa dilakukan perempuan untuk support perempuan supaya bisa maju di dunia kerja? Ya supportnya kan dalam bentuk banyak juga ya, maksudnya macam-macam, bisa tergantung keadaan teman yang lagi curhat ke kita nih misalnya gitu. Kalau aku sih lihatnya simple things aja. Kalau misalnya dia teman deket, dia curhat, ya kita tawarin aja bantuan. Misalnya kalau dia anaknya sama satu sekolah sama kita, sini deh, gue bantuin lo, apa yang bisa gue bantu. Misalnya dia nggak sempet beliin sesuatu bahan untuk pekerjaan anaknya gitu kan, prakarya anaknya, ya kita lagi mau belanja ya kita beliin aja sekalian gitu. Itu maksudnya bentuk paling simple ya yang kita bisa kasih support gitu untuk sesama perempuan dan working moms gitu. Berarti nggak harus yang ribet-ribet sebenarnya ya, dari hal kecil tuh Hidup bisa udah ya. ribet Mbak. Betul pemirsa, hidup tuh udah ribet, catat ya. Kalau bisa kita find the simple things, ya udah kita cari dulu yang simple. Kalau udah mentok baru deh. Karena kita udah nggak bisa kemana-mana kan. Aduh, Apa Mas Tommy? Terus ya. enggak susuknya lepas. Jangan sampai kepengen Terpesona punya banget. anak 3 juga loh kayak saya. Kembar lagi. Jangan berat katanya tadi. Find the pasangan aja dulu ya. Kok Mbak Kayaknya Er- susah tuh. kok Kayaknya Mbak susah Erlin- dari wajahnya. kok Mbak Erlin tanpa R? Apa support seperti apa yang bisa diberikan dengan sesama working mom? Support ya. Ini dengan teman yang bekerja juga kan berarti ya. Banyak sih sebenarnya. Salah satunya yang tadi berbagi pengalaman kita gitu. Mungkin pengalaman kita pada masa lampau itu juga mereka ngalamin gitu loh. Ya berbagi cerita aja gitu. Ya itu biasanya sih itu muncul kalau mereka curhat ya. Kalau mereka curhat, ini gue kok begini-begini ya, gimana ya gitu. Ya biasanya sih kita kasih masukan-masukan kalau dia nanya, kalau dia minta gitu. Kalau mereka curhatnya cuma pengen didengerin, ya kita jadi Kalau minta pendengar duit yang baik gimana, Mbak? aja. Kalau Minta duit ya kalau ada dikasih juga dong. Catat ya teman-temannya Mbak Erlin. Coba ya. Saya juga loh Mbak temennya. Kebetulan ya, Saya kita catat, semua di Mbak. sini temannya beliau. Aduh, sekarang jam berapa? Jam berapa nih? Ketika perekaman ini adalah jam 2.49 ya pemirsa. Oke, waktunya kuis. Wis. Siap ya. Kita punya 5 pertanyaan. Waduh, banyak banget. Banyak dong. Tapi nggak, ya ada yang gampang, ada yang agak susah sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya yang berhasil menjawab terbanyak antara Mbak Elin dan Mbak Erlin akan dapat apa Mas Tommy? Nanti saya akan kasih tahu hadiahnya di akhir kuis. Baik.
Jadi Kok supaya jadi kayak ini nggak percaya ya? penasaran. Siap ya. Nomor 1. Ini ngerebutnya gimana? Nyebutin nama. Sebutin nama, tunggu sampai dipanggil baru jawab ya. Kalau misalnya belum dipanggil udah jawab dan direbut jawabannya sama lawannya, berarti tetap dianggap lawannya yang menang. Siap? Mulai dari yang gampang apa yang susah nih? Yang gampang ke gampang. Waduh, kurang tantangannya ya Mas Tommy kalau kayak gitu ya. Nomor 1, kesetaraan gender atau gender equality adalah tujuan SDGs nomor berapa? Erlin. Baru mau ngomong. Jangan-jangan dia ada tahu pemirsa jawabannya. Kayaknya itu sebelum yang kita pas mulai. di latihan waktu itu kan? Loh. Silakan Mbak Erlin. Gak boleh dong. Nomor nggak ada di sini ya? Di Nomor ini. 5. Wah, benar Mas Tommy? Benar sekali. Itu contekannya di belakang. Ada Ya. contekannya pemirsa. Oke. Nomor 2, UNDP Indonesia dalam rangka memastikan kesetaraan gender di kantor ini punya yang namanya GESI strategi. Apa kepanjangan GESI? Lupa. Gender equality. Equality strategi. Gender equality. Sebutin namanya dulu dong. Oh Ini iya. gimana sih? Kita mau kerja sama biar Oh, nggak- kolaborasi. Iya, Oke, sama oke. boleh. Sesama Women perempuan. supporting women. Oke. Sesama perempuan saling mendukung. saling support. Ya udah, gender equality lanjutin Nah, silakan. baiklah kalau misalnya netizen memaksa ya, gender equality and social inclusion. Social inclusion. iya. Ingat kan sekarang Social kan? inclusion. Gitu. Nomor 3 apa Mas Tommy? Apa ya? Oh, Mas Tommy lupa, biar saya aja kalau gitu. Nah ini rada susah nih, Waduh, yang Tapi- tadi Tadi aja jadi udah susah. susah. nebak aja ya. Berapa persen kira-kira perempuan Indonesia di usia produktif yang berpartisipasi di dunia kerja? Gak usah Wah. sama persis, gak apa-apa. Kira-kira. Pokoknya Kalau nggak salah mendekati. 50 ya. Mbak Elin Elin. 50, Mbak Erlin berapa? 40. Yang paling dekat adalah nanti kasih drum roll ya Mas Rega. Yang paling dekat adalah Mbak Elin. Jawabannya menurut BPS bulan Agustus tahun 2021 adalah 53,4%. Sementara laki-lakinya ada 82,27%. Tadi udah berapa pertanyaan ya? Mas? Berarti Udah 4. Oke, satu lagi. Berarti apa maksud Mbak Elin? Oh iya, berarti apa? Maaf. lupa begitu dia ngomong. Oh, memang dia punya efek seperti itu. Satu lagi ya. Berapa jam rata-rata waktu yang dihabiskan perempuan setiap hari dalam mengurus kegiatan domestik, termasuk yang tidak dibayar ya. Misalnya mengurus anak, merawat rumah. Dalam sehari. Tergantung Deket-deketan tuh lagi kayaknya. ya Kerja atau jawabannya. Tergantung nih? kalau 24 jam dikurangin 8 jam kerja gitu ya. 2 jam commute gitu kan. Sebulan sampai Jangan lupa rumah waktu tidur. leyeh-leyeh dulu Ya. gitu ya. Tergantung deh Mbak, berapa tuh jadinya tuh? Rata-rata berapa jam di antara seluruh? 8 jam deh samain sama jam 12 kerja. ya. 8 jam. 8 jam? Mbak juga 8 jam? Enggak sih. Jangan dong, Pastinya biar lebih. beda, Oh, biar kita kan dapat dikurangi menang. tidur dong ya. Masa Iya. nggak tidur? Gitu. Tidur kan harusnya 8 jam ya. 8 16. 24 Sisa tinggal 8 lagi. Iya. Jadi 8. Sama dong. Iya. jawabannya. Tapi enggak lah. Nah. Masa dipakai semua gitu ya? Kan me time juga harus dikurangin dong. Mungkin 5 6 ya? 5, 6, Mbak Erlin 8. Jawaban yang benar adalah ding 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 4 jam 32 menit. Ya, 5 lah ya. Tadi Berarti kamu Mbak 5 Erlin jam. Semakin ibunya rajin kan ya? ya, Yeay. semakin rajin semakin lama, tapi kan ini rata-rata ya, termasuk untuk ibu-ibu yang kesehatan modelnya juga ya. kayak Kalau ya. rata-rata lelaki karir pengurus rumah tangga, Ada sih menit. jumlahnya. Kebetulan saya nggak bawa di contekan saya, tapi nanti akan saya kasih tahu Mas. pasti jauh lebih. Pastinya lebih kurang dari Ya. itu Bawahnya ya. memang. Kan, nah, Secara kultur Indonesia juga. Betul, Beda. betul. Nah, kayaknya udah cukup kali ya untuk edisi perdana Perdana. kita untuk ngalor ngidur SDGs. Iya. Nah, tapi sebelum kita tutup, Mbak Cecil mungkin mau ada pesan dan kesan sponsor tertentu? Pesan dan kesan sponsor mungkin nggak ada, cuma aku mau tanya satu pertanyaan lagi deh ke Mbak Elin sama Mbak Erlin, boleh nggak? Boleh dong ya. Ada nggak sih pesan-pesan dari kalian buat orang-orang, anak-anak muda yang baru mulai dalam dunia kerja, terutama perempuan nih?
Kalau aku pikir percaya diri dulu ya. Believe in yourself, percaya sama diri kita, kemampuan kita. Kemudian mungkin jangan easily give up ya. Jangan mudah menyerah karena kan kebayang nggak sih sekarang nih tantangannya gede banget gitu dengan digitalisasi dan segala macam. Mungkin itu ya. Jadi harus kayaknya kalau gagal bangkit lagi, bounce back lagi gitu kali ya. Kalau kamu Perlin? Setuju banget sih. Selain yang itu semua mungkin apa ya? Percaya diri pasti. Gak mudah menyerah. Terus sama mungkin kalau aku Apa bisa ya? tambahin ini ya self love ya, jaga kesehatan. Karena menurut aku sih kesehatan tuh penting banget. Tuh, by the way aku pegiat yoga gitu. Jadi aku sadar banget untuk ibu bekerja terutama gitu ya. Dan punya keluarga, kerjaan, kita harus satu yang dijaga tuh kesehatan. Karena once kita sakit kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, Mas Tommy. Aduh, ya. Harus tahu Baiklah. batasan sendiri ya Mas Tommy ya. Jangan sampai Jadi sakit. jaga kesehatan termasuk menurut aku itu self love gitu. Mhm. Seperti itu sih. Aku mau ngangkat yang tadi dibilang Mbak Erlin lagi sih, sekali lagi. Jangan lupa terus-terusan mensupport perempuan lainnya. Jadi Betul, saling betul. support. Iya. Karena selain kita punya diri sendiri, kita juga punya Punya perempuan-perempuan orang lain di lain, sekitar kita yang juga hebat. dan dari orang paling dekat, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kita mulai dari teman kantor, teman main gitu ya, keluarga, sama perempuan kita saling support. Sip, Jadi sip. bebannya Oke. makin ringan, bener nggak sih? Aduh, jangan ke situ lagi ya. Oh iya, Jangan ngomongin keren beban banget. Kalau lagi. ingat beban ingat hidupnya ya. Langsung tersinggung. Boleh Mas abis ini Tommy. cerita Mas Tommy. Kita buka Nanti ya loh. setelah kita tutup Podcast ya. selanjutnya. Nah, sebelum tutup kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mantengin podcast kami dari awal sampai akhir ataupun dari tengah-tengah sampai akhir terserah, tapi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk edisi podcast kami berikutnya di bulan Mei yang nanti akan bertemu dengan host yang berbeda ya. Jadi ini adalah idenya tuh adalah setiap episode nanti hostnya akan beda-beda tergantung Temanya juga beda ya. Nah, bulan depan, bulan Mei kita akan bicara mengenai anak muda dan UNDP Indonesia. Oh, Gimana nih keren. kalau yang pengen Keren bergabung banget, dengan keren. UNDP Indonesia? Tapi khusus anak muda ya, gitu. Berarti Nah. yang muda kayak saya boleh ya Mas Tommy ikutan ya. Oke, terima kasih dan juga saya ingin ucapkan eksekutif produser kita dan para director kita ini orang-orang behind the scene. Di sini Terima tuh kasih ada- kepada semua teman-teman yang mengerjakan kerepotan-kerepotan behind the scene. Terima kasih ya. Oke. Ya, sampai jumpa bulan depan. Sampai jumpa bulan Mei. Sampai Dah. jumpa. Bye-bye. Bye.